Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Untuk mata kuliah manajemen logistik untuk hari ini akan saya sampaikan mengenai subtopiknya, yaitu kemasan dan desain label produk hasil pertanian. Jika Anda memiliki sebuah usaha atau sebuah bisnis, apakah bisnis Anda ingin seperti ini? Nah, pada saat ini perkembangan bisnis cukup pesat sekali, terutama untuk produk-produk hasil pengolahan. Tujuan dari pengolahan hasil pertanian di sini adalah untuk meningkatkan nilai tambah produk, di mana produk pertanian pada saat panen raya itu harganya turun. Ini akibat dari mekanisme pasar, suplai barang itu tinggi. Kalaupun peningkatannya tetap, maka harga akan turun. Nah, untuk mengurangi kerugian dari petani, biasanya disarankan atau kebijakan pemerintah itu untuk melakukan pengolahan hasil pertanian tersebut. Nah, ini salah satu contoh pengolahan hasil pertanian di mana saat ini sudah menggunakan desain kemasan yang cukup bagus. Nah, tentunya kalau Anda punya bisnis seperti ini, harusnya mengikuti perkembangan saat ini. Kalaupun tidak, jelas produk Anda tidak akan mampu bersaing di pasar. Ini contoh kemasan-kemasan yang digunakan untuk hasil olahan kopi. Ini bisa kalian lihat. Nah, dengan adanya kemasan ini, salah satu untuk meningkatkan daya tarik sehingga nilai tambah dari produk tersebut meningkat ya. Ini kita contoh kopi Banjaran dengan kemasan 100 gram. Ini dan neto 100 gram harganya mencapai 35.000. Artinya dengan tambahan kemasan itu juga bisa menambah daya tarik sehingga nilai dari produk kita juga meningkat. Ini kopi Robusta asli Lampung. Untuk netonya tidak ketahuan di sini 40.000. Jadi salah satunya agar mampu bersaing di pasar, kita harus melakukan manajemen atau penanganan terhadap produk. Kita siapkan kemasannya yang baik, labelnya yang baik. Nah, di sini Ibu akan sampaikan mengenai apa itu kemasan. Kemasan adalah suatu proses pembungkusan, pewadahan atau pengepakan suatu produk dengan menggunakan bahan tertentu sehingga produk yang ada di dalamnya bisa ditampung dan terlindungi. Kemasan produk adalah bagian pembungkus dari suatu produk yang ada di dalamnya. Pengemasan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan atau memperpanjang umur dari produk-produk pangan atau makanan yang terdapat di dalamnya. Nah, fungsi dan kegunaan kemasan ini ada beberapa. Yang pertama sebagai wadah, sebagai pelindung. Pelindung ini kemasan diharapkan dapat melindungi produk yang ada di dalamnya dari berbagai faktor penyebab kerusakan, baik yang disebabkan oleh faktor biologis, kimia maupun fisika. Biologis misalkan bakteri, jamur ya, kimia itu bahan-bahan kimia dan lain-lainnya, fisika benturan, gesekan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengiriman dan pendistribusian. Dengan pengemasan yang baik, suatu produk akan lebih mudah didistribusikan. Yang selanjutnya, mempermudah penyimpanan suatu produk yang telah dikemas dengan baik akan lebih mudah untuk disimpan. Kemudian yang kelima, memudahkan penghitungan dan pengemasan jumlah atau kuantitas produk, lebih mudah dihitung. Kemudian yang terakhir sebagai sarana informasi dan promosi. Sarana informasi dan promosi ini contohnya di dalam kemasan itu ada informasi-informasi mengenai misalkan berat bersih, komposisi yang ada di dalamnya, merek, nama perusahaan, masa expired. Nah, itu informasi-informasi itu sangat penting bagi konsumen. Sehingga apabila dia ingin membeli pembelian ulang, maka informasi-informasi itu akan dijadikan rujukan oleh konsumen. Nah, bagi perusahaan itu menjadi media untuk promosi. Fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan penyusunan atau penumpukan. Jadi dengan adanya pengemasan ini akan memudahkan kegiatan-kegiatan operasional dalam manajemen logistik. Kemudian yang kedua, kemampuan melindungi yang Ibu sampaikan tadi ada dari fisika, kimia, biologi ya. Kemudian kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Karena di dalamnya ada identifikasi informasi dan identifikasi informasi produk
kemudian dan penampilan, bentuk, warna, dan keindahan di dalam bahan kemas itu diperhatikan. Kemudian persyaratan ekonomi artinya kemampuan dalam memenuhi keinginan sasaran masyarakat dan tempat tujuan pemesanan. Kemudian mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan dibentuk atau dicetak. Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka kemasan harus memiliki sifat-sifat. Yang pertama, permeabilitas, kemampuan melewatkan terhadap udara, oksigen, dan gas. Kemudian bersifat non-toksit atau tidak beracun dan inert, tidak bereaksi dan menyebabkan reaksi kimia, sehingga dapat mempertahankan warna, aroma, dan cita rasa produk yang dikemas. Kemudian kedap air, kuat dan tidak mudah bocor, relatif tahan terhadap panas, mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Kemasan dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, frekuensi pemakaian berdasarkan frekuensi pemakaian. Yang kedua, struktur sistem kemasan, sifat kekakuan bahan kemasan, sifat perlindungan terhadap lingkungan, dan yang terakhir tingkat kesiapan pakai atau perakitan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, klasifikasi kemasan berdasarkan frekuensi pemakaian. Itu dibagi menjadi 3, kemasan sekali pakai, disposable, artinya kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai seperti kemasan produk instan, permen, dan lain-lain. Kemasan yang dipakai berulang kali atau multi trip dan biasanya dikembalikan ke produk seperti contoh botol minuman, botol kecap, dan botol sirup. Ini mendukung program pengendalian lingkungan ya, dengan adanya kemasan ini akan adanya program daur ulang ya, recycle terhadap produk kemasan tersebut. Kemudian kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembangkan ke konsumen tapi digunakan untuk kepentingan lain oleh konsumen. Contohnya botol untuk tempat minum di rumah, kemudian kaleng susu untuk tempat pulang, kaleng biskuit untuk tempat kerupuk, dan wadah jam untuk merica. Ini banyak jadi lelucon ya. Kaleng biskuit itu biasanya sama konsumen itu digunakan kembali untuk wadah rengginan. Misalkan contoh kongguan rasa rengginan gitu ya. Nah, itu banyak lelucon tapi memang ada manfaatnya ya. Kemudian klasifikasi kemasan berdasarkan struktur sistem kemasan, kontak produk dengan kemasan, yaitu ada 3, kemasan primer, sekunder, dan tersier. Primer itu kemasan yang langsung bersentuhan dengan produknya yang dibungkus, misalkan permen ya, permen 1 biji gitu ya, dibungkus langsung, itu langsung berkemasan, bersentuhan dengan kemasan. Sedangkan yang sekunder, misalkan 1 biji itu dikemas kembali dalam 1 pack yang isinya 100 biji, itu masuk dalam kategori sekunder. Kemudian tersier itu dari 100 biji tadi kemudian dikemas lagi, biasanya untuk penjualan grosir ya. Jadi misalkan di dalam 1 kardus itu isinya 20 pack, nah itu masuk kategori tersier. Kemudian klasifikasi kemasan berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasan. Ini ada kemasan fleksibel, kemudian kemasan kaku, dan kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa membaca definisinya ya. Kemudian yang selanjutnya klasifikasi kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Ini ada kemasan hermetis, kemasan tahan cahaya, dan kemasan tahan suhu tinggi. Nah, klasifikasi yang selanjutnya yaitu berdasarkan tingkat kesiapan. Ini ada wadah yang siap pakai dan wadah yang siap untuk dirakit. Ini contoh di bawah ini, contoh plastik gitu ya, botol yang udah langsung bisa untuk kemas ya. Kemudian kalau yang dirakit, contohnya misalkan kita mau bungkus nasi pakai karton, yang di situ kan ada selembaran itu ya. Nah, itu harus dirakit terlebih dahulu sebelum kita memakainya. Kemudian jenis bahan kemas dibedakan menjadi 2, yaitu wadah luar, wadah utama, dan wadah luar. Wadah utama ini bisa bermacam-macam, bisa botol atau gelas, plastik, kertas, kain, kulit, daun gerabah, bambu, kaleng, logam ya. Kalau yang untuk wadah luar ini kayu, karton, ini produk pertanian banyak menggunakan kayu nih ya. Contohnya untuk untuk ini tomat, mangga, telur ya. Kemudian gula merah itu biasanya
uh, agroindustri yang melakukan usaha tersebut dia menggunakan kayu, karena salah satunya telur sifatnya mudah rusak ya, sehingga harus digunakan bahan kemas yang kuat. Begitu pula tomat tadi ya, kalau dia kena gunturan, kena ini bisa terlindungi di dalamnya. Ini contoh-contoh produk pangan olahan yang dilakukan oleh mahasiswa yang sudah alumni ya. Ini sudah cukup bagus. Nah, nanti ada tugas untuk kalian untuk membuat desain label dan kemasan yang untuk produk-produk selanjutnya, untuk praktikum-praktikum selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.